Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Saudara, marilah kita baca surat Fatihah untuk Kiai Soleh Darat, penulis kitab yang kita kaji pada malam hari ini. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, 2 malam yang lalu terakhir kita bicarakan tentang larangan untuk makan harta orang lain dengan cara yang tidak halal dan tidak boleh menyogok, ya. Tidak boleh menyuap orang penguasa supaya mendapatkan harta orang lain atau ya harta yang bukan haknya. Sekarang berpindah ke masalah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Asbabun nuzul. Lantat kalane takon Mu'adz bin Jabal lan Sa'labah bin Ghanam al-Ansari marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, punapa tingkae rembulan punika kok awit zahir, alit, lembut, mongko nunten mundhak dhuwur dumugi tanggal purnama, mongko sampurna bundere, mongko nuli ngurang-urangi hingga dadi cilik lembut malih, kok mboten kados surya awet ketingal lajeng ageng. Sabab nuzul dari ayat yang berikut ini adalah bahwa Mu'adz bin Jabal serta Sa'labah bin Ghanam al-Ansari bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa sebabnya bulan sabit itu mula-mula muncul kecil lembut tapi kemudian makin besar sehingga menjadi purnama. Setelah itu lalu sempurna bulatnya, tapi kemudian berkurang sedikit demi sedikit sehingga menjadi kecil dan lembut lagi, tidak seperti matahari yang dari permulaan itu sudah kelihatan langsung besar begitu. Nah, maka lalu turunlah ayat berikut ini. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Padha takon para mukmin kabeh marang sira ya Muhammad saking apa paedahe rembulan lan hikmahe rembulan ing dalem kurange lan mundhake. Mongko dawuhna sira ya Muhammad, utawi hikmahe tanggal mengkono iku krana arah ngaweruhi wektune keduwe menungso nalika wektune gogo sawah lan wektune dagangan lan wektune ngidahi bojone lan wektune puasane lan badane lan arah ngaweruhi wektune hajine menungso kabeh. Ketika orang mukmin banyak bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai apa gunanya rembulan, gunanya bulan itu dan hikmahnya, kenapa bertambah dan berkurang, apa ukurannya, maka katakanlah wahai Muhammad bahwa hikmah tanggal yang demikian itu dari kecil membesar lalu setelah itu mengecil lagi, itu agar dipakai untuk mengetahui waktu bagi manusia, kapan dia harus menanam di sawah,
kapan berdagang, kapan aidah atau waktu menunggu bagi perempuan yang ditalak, dan kapan puasa, serta kapan hari raya Idul Fitri, serta mengetahui waktu haji bagi manusia semua. Jadi mawaqitu disebutkan. Qul hiya mawaqitu linnasi wal haji. Katakanlah bahwa berubahnya bentuk dan ukuran bulan itu untuk mengetahui waktu bagi manusia dan juga untuk mengetahui waktu haji. Artine dadi bisa ngaweruhi waktune manjinge haji. Lamuno rembulan iku ora ngolah ngalih tingkae, mongko yekti ora weruh menungso kabeh ing wektune ngibadahi lan pangupa jiwane. Ya, jadi maksudnya itu untuk mengetahui waktunya kapan haji. Kalau bulan itu bentuknya tetap saja terus besar, maka orang tidak tahu, manusia tidak tahu kapan waktunya beribadah dan kapan dia mencari pencaharian. Makna alisari, setuhune tanggal iku dadi mawaqitu kaduwe menungso kabeh. Saben-saben thaifah duweni mawaqit dhewe-dhewe apa kadare ngamale. Mongko wong kang zahidin duweni mawaqit dhewe-dhewe lan sidikin duweni mawaqit dhewe-dhewe. Sapa wong ana wong iku wektune waras bening akale, mongko ana wektune iku netepi lakoni syariat. Lamun ana wong iku wektu mahbube, artine fana, ya mahbubi ya. Wektune fana mongko iya iku netepi lakune hakikat. Ya. Sesungguhnya tanggal itu menjadi waktu, menjadi kesempatan bagi manusia semua. Setiap kelompok, dalam hal ini adalah kelompok dalam peribadatan, bukan kelompok dalam pengertian partai politik atau golongan mazhab, tidak. Kita mempunyai waktu yang khas untuk perbuatannya. Jadi orang zahid, orang-orang yang meninggalkan kesenangan dunia, mempunyai waktu sendiri. Orang siddiq itu pada tingkatan zuhud, siddiq itu tingkatan-tingkatan di dalam laku rohani. Orang siddiqin itu juga punya waktu sendiri. Maka barang siapa yang waktunya itu sedang akalnya jernih, bisa untuk berpikir, maka saat itu waktunya menjalankan syariah. Jadi syariah itu dijalankan oleh orang yang pikirannya sedang bening, sedang sehat di sini. Lamun ana wong iku, kalau orang itu sedang mahbub itu agak sulit diterjemahkan. Kalau di dalam bahasa yang lugas, mungkin mahbub itu artinya yang sedang dikuasai oleh dikuasai oleh kecintaannya kepada Allah. Ya, mungkin orang bisa menyebutnya trans atau kehilangan kesadaran itu ya. Maksudnya ketika seorang itu sedang fana dalam istilah tasawuf, maka ada waktunya dia itu menjalani hakikat, bukan menjalani syariat. Syariat itu ketika orang keadaannya sadar ya. Ketika orang itu dikuasai oleh rasa cintanya kepada Allah, maka dia waktu itu menjalani waktunya untuk menjalani hakikat. Lamun mahbubine mongko ana wektune iku ketungkul marang sifate mahbube, mongko setuhune wong iku metu saking sifate dhewe manjing ing dalam sifate mahbube. Jadi pada saat itu, pada saat dia dalam waktu dikuasai oleh sifat dari yang dicintainya, maka orang itu keluar dari sifatnya sendiri, masuk ke dalam sifat
Allah yang dicintainya itu. Jadi katakanlah dia tidak bisa berpikir dengan dengan bening lagi, dengan jernih lagi, karena dirinya dikuasai oleh kecintaannya kepada Allah. Wallahu ghalibun ala amrihim. Nah, itulah yang yang diisyaratkan di dalam firman Allah. Allah ghalibun ala amrihim. Allah mendominasi urusan mereka. Jadi orang-orang yang seperti ini tidak punya kesadaran sendiri. Wakila fil ma'nal isyari setuhune para mukminin padha matur marang sira saking tawaliul qalbiyah nalikane mencorong nurur roh ing atase ati. Mongko tuturo sira ya Muhammad iku tanggal dadi wektu keduwe manungsa, wektune wajibe muamalah fi sabilillah lan azimatus suluk lan tawaf baitul qalbi lan wukuf maqamal ma'rifah. Ada yang mengatakan bahwa makna isyari dari ayat tadi adalah bahwa orang-orang mukmin itu bertanya kepada Nabi mengenai tawaliul qalbiyah, terbitnya barang-barang yang hal-hal yang bersinar di dalam hati, yaitu ketika cahaya roh itu menyinari hati. Maka jawablah wahai Muhammad, beritahukanlah wahai Muhammad bahwa itu merupakan waktu, tanggal bagi manusia untuk bermuamalah fisabilillah, untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawiyah. Lalu di sini dia mesti menjalankan muamalah fisabilillah dan melaksanakan perjalanan rohani, tasawuf, tawafnya di Baitul Qalbi dan wukufnya di Maqam Ma'rifah. Jadi pertanyaan tentang ketika hati disinari oleh cahaya rohani, maka pada waktu itu itu kan tadi kan ahillah ya, cahaya rohani itu pun ya mungkin seperti hilal tadi. Hilal itu mulanya kecil tapi kemudian besar menjadi badar, menjadi bulan purnama. Demikian pula di dalam hati manusia mungkin muncul cahaya rohani yang mula-mula kecil lalu menjadi besar. Nah, itu menjadi tanda kapan orang mesti menjalankan laku rohani ya, ketika ada cahaya yang bersinar di dalam hatinya. Ini makna isyari menurut sebagian orang ya, bukan yang pertama, ini yang kedua. Lan ono kelakuane zaman jahiliyah, ini sudah ganti lain lagi ya. Lan ono kelakuane zaman jahiliyah lan zaman sadrul Islam tatkalane ono wong iku padha ngelakoni ihram haji mongko ora ono padha mlebu marang omahe. Mungkin ini niat mungkin ya. Ana wong iku padha niat nglakoni ihram haji mongko ora ana padha mlebu marang omahe kelawan dalan ngarepe lawange omahe balik mbutul temboke mburi omahe utawa kelakuan mangkono iku den namani bir mungguh zaman jahiliyah. Lalu pindah ke masalah berikutnya. Dulu di zaman jahiliyah, sebelum di awal-awal Islam, jahiliyah dan zaman awal Islam, kalau orang berniat untuk ihram haji, maka kalau sudah mulai ihram begitu, dia seseorang tidak boleh masuk rumahnya lewat pintu depan, tapi menjebol tembok belakangnya dan dia masuknya dari belakang. Nah, masuk dari belakang itu pada masa itu disebut dengan bir ya, dengan kebajikan. Mongko tatkalane mengkono mongko tumurun iki ayat. Nah, menjawab persoalan itu turunlah ayat ini.
walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Lan ora ana ingkang aran amal bir iku wong kang nekani wong iku kabeh ing omahe utawa mlebu ing omahe metu saking burine omah lan padha anyono mengkono iku bir lan tetapine ingkang aran bir iku wong kang wedi ing Allah kelawan miturut perintah lan ngedawi cegah. Bukanlah disebut kebajikan kalau orang masuk rumahnya melalui pintu belakang, itu tidak bisa disebut kebajikan ya, seperti tadi yang disebutkan ya. Dan orang itu mengira bahwa yang demikian itu adalah kebajikan. Tetapi yang disebut dengan kebajikan adalah orang yang takut kepada Allah, dengan takutnya itu diwujudkan dalam mengikuti perintah dan menjauhi larangan. Lan padha anekanono sira kabeh ing omahira saking lawange omah, aja metu mburine omah, padha uga ihram utawa ora ihram. Wedya sira kabeh ing Allah supaya ana sira kabeh padha bejo. Ya. Dan masuklah kalian ke rumah kalian, wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah dari pintunya, jangan menjebol dinding. Ya, di sini disebutkan min abwabiha, wa'tul buyuta min abwabiha. Masuklah ke rumah itu dari pintunya yang biasa dimasuki. Jangan lewat belakang. Apakah itu pada waktu ihram atau di luar ihram? Takutlah kalian kepada Allah supaya menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang beruntung. Yakni setuhune kelakuan ora ana ingkang den arani amal bir iku kok wong kang mlebu ngomahe sira kabeh lamahe saking itu bukan sira kabeh. Ngomahe saking lawang burine. Ing dalem nalikane ihram haji ora ya. Anging ingkang aran bir iku wong kang wedi ing Allah kelawan miturut perintah lan ngedohi cegah ya. Jadi maksud dari ayat tadi ya yang mengulang saja, apa yang disebut kebajikan itu bukanlah masuk karena sudah berniat, mungkin pikirannya itu karena sudah niat ihram haji lalu kok balik lagi ke rumah, lalu kalau lihat pintu depan itu dianggap tidak bagus, lalu mereka lewat pintu yang tidak lazim ya. Di sini disebutkan lewat pintu belakang. Tapi yang disebut bir itu adalah orang yang takut kepada Allah dalam bentuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Utai wajah ilate tinemune iki ayat kelawan ayat ngarepe iku setuhune ayat ngarep iku mengkono perkarane haji lan iki ayat penggaweane haji. Jadi apa hubungan ini? Kan tadi sebetulnya masih satu ayat dengan yang dibacakan sebelumnya tentang waktu-waktu tadi. Pertanyaan tentang hilal, lalu di sini bukan kebajikan kalau orang itu masuk lewat pintu belakang. Pintu yang tidak lazim dimasuki ya. Kenapa kok ini digabungkan dua potongan ayat ini? Karena ayat yang depan itu menunjukkan waktu pelaksanaan haji. Sedangkan bagian ini berbicara tentang apa yang dikerjakan di waktu haji. Utawi setuhune ora sayogya ing atase mukmin matur marang nabine perkarane iki tingkah krana ora kelebu ing dalem ilmu nubuwah war risalah. Ya, sesungguhnya masalah ini sebetulnya tidak patut ditanyakan kepada Nabi. Kenapa? Karena itu bukan urusan kenabian atau kerasulan ya. Bertanya tentang haji.
Tentang apa? Tentang hilal ya, tentang bulan. Sayogyane takon perkara ning ilmu nubuwah wa ilmu risalah utawa krana aweh peling lan aweh weruh ing atase wong iku kabeh padha nungsang pitakone mongko kaya tingkahe wong kang kabeh tingkahe wong kang mlebu omah metu mburine omah ya. Seyogianya orang bertanya kepada Nabi itu tentang masalah yang berkaitan dengan kenabian dan kerisalahan, kerasulan. Jadi ayat ini seakan-akan memberi peringatan kepada orang yang bertanya, ya orang yang bertanya itu bahwa pertanyaan mereka itu apa? Nungsang itu terbalik gitu ya. Nungsang itu sebenarnya yang di atas ditaruh di bawah, yang di bawah ditaruh di atas itu nungsang. Pertanyaan mereka itu tidak pada tempatnya. Maka seakan-akan mereka itu masuk rumah dari pintu belakang. Artine ora ana ingkang aran bir iku wong kang nungsang pitakone, lan tetapine ingkang aran bir iku wong kang takwa marang Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya bahwa yang namanya kebajikan itu bukan orang yang pertanyaannya tidak pada tempatnya, tapi yang namanya kebajikan adalah takwa kepada Allah. Lantat kalane den cegah Sayyidina Rasulullah saking tawaf ing Baitullah nalikane taun umrohe Sayyidina Rasulullah saking Hudaibiyah lan iya iku taun 6 mongko padha akur kufar Quraisy lan iya iku Abu Sufyan lan soleh marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing atase iki taun ora kena mlebu Mekah musyarrafah. Besok taun ngarep kena sira ya Muhammad mlebu Mekah lan besok ingsun kotongaken negara Mekah 3 dina krana sira. Ya. Kemudian pada tahun 6 Hijriah Nabi Muhammad SAW bermaksud untuk tawaf di Masjidil Haram di Baitullah. Untuk umroh ya pada waktu itu dalam peristiwa yang disebut dengan Hudaibiyah ya. Maka lalu orang kafir Quraisy yaitu Abu Sufyan itu membuat perjanjian gitu ya, membuat perjanjian fakta dengan Nabi Muhammad SAW bahwa tahun itu Nabi Muhammad tidak boleh masuk ke Makkah. Ya. Besok tahun depannya Nabi Muhammad dan para sahabatnya boleh masuk Mekah dan Mekah akan dikosongkan ketika Nabi di sana selama 3 hari, dikosongkan dari orang-orang Mekah selama 3 hari. Ya. Itu perjanjian Hudaibiyah tahun 6 Hijriah. Mongko tatkalane tutup tahun 7 mongko toto mangkat Kanjeng Nabi Muhammad krana arah nglakoni umratul qadha lan padha wedi lan kuwatir mukminin kabeh ing yen to ora nuhoni kafir kabeh ing janjine lan kuwatir mukmin ing yen to malang Quraisy ing mukmin lan sengit ora seneng mukmin kabeh lamun merangono ing Quraisy ing dalam tanah haram lan ing dalam haram lan ing dalam sasi haram. Ya. Ketika masuk tahun ke-7 ya, lalu Nabi bersiap-siap untuk berangkat untuk menjalani umroh qadha ya, membayar umroh yang tahun 6 tadi tidak jadi. Maka pada saat itu orang mukmin banyak yang khawatir, jangan-jangan nanti orang Mekah tidak memegangi janjinya. Nah, kalau tidak memegangi janjinya kan lalu terjadi sengketa, bisa jadi perang. Nah, orang mukmin itu yang dari Madinah tidak suka kalau harus berperang di tanah haram, di dalam masjid haram, dan di bulan haram. Jadi melanggar tiga pantangan itu kan, tidak perang di tanah haram, apalagi di dalam masjid haram dan di bulan haram.
Mongko tatkala mengkono mongko temurun iki ayat. Nah, dalam keadaan seperti itu lalu turunlah iki ayat ini. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu asyaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta yuqatilukum fihi wa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin. Lan padha merangono sira kabeh lan padha matenono sira kabeh krana arah mulyakaken kalimatullah lan agamane Allah. Matenono ing wong kang wis padha merangi ing sira kabeh saking kafir Mekah lan aja ana padha ngawiti sira kabeh marangi kafir Mekah. Krana setuhune Allah iku niksa wong kang padha ngluwi had kelawan padha nganiaya kelawan ngawiti. Ya. Dan perangilah oleh kalian semua serta bunuhlah karena apa di dalam fisabilillah itu disebutkan dengan demi memuliakan kalimat Allah dan agama Allah. Perangilah mereka itu yang sudah memerangi kalian. Ya, sebelumnya yaitu orang kafir Mekah. Dan jalan kalian tetapi jangan kalian memulai memerangi. Karena sesungguhnya Allah itu menyiksa orang yang melewati batas serta berbuat aniaya dengan memulai memerangi orang. Utawi iki ayat iku mansuh kelawan ayat baroah utawa den mansuh kelawan iki uqtuluhum haitsu saqiftumuhum al-ayah. Lan padha matenono sira mukmin ing kafir Mekah sekira-kira endi-endi panggonan kang wis nemu sira kabeh ing kafir Mekah. Padha ngawiti utawa ora lan padha ngetokno sira kabeh ing kafir Mekah saking sekira-kira padha nundung kafir Mekah kabeh ing sira mukmin lan teman-teman den gawe kafir Mekah kaya mengkono nalikane bedai Mekah. Ayat ini menurut Kiai Saleh Darat itu dinasakh ya, dihapuskan ketentuannya dengan ayat surat Al-Taubah ya. Atau dengan ayat uqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Perangilah mereka dimanapun kamu dapatkan. Dan bunuhlah orang-orang kafir Mekah dimanapun kamu temukan mereka. Ya, memang ada ayat yang seperti itu. Apa baik mereka itu memulai atau tidak memulai. Ya. Dan keluarkanlah dan usirlah orang kafir Mekah lan padha ngetokno sira kabeh ing kafir Mekah saking sekira-kira padha nundung ya, dan keluarkanlah mereka dari Mekah sebagaimana mereka dulu pernah mengusir kalian dari sana. Nah, itu terjadi pada waktu Fathu Makkah. Jadi pada waktu perang Hudaybiyah, pada waktu perjanjian Hudaybiyah di sini untuk menghilangkan keraguan orang-orang mukmin dikatakan kamu tidak usah memerangi. Kalau diserang baru boleh memerangi. Tapi kemudian pada waktu Fathu Makkah itu diperbolehkan sebenarnya memerangi, walaupun dalam kenyataannya Nabi tidak memerangi orang Mekah pada waktu itu kecuali sekelompok kecil yang pasukan dari Nabi yang dipimpin oleh Khalid bin Walid itu memerangi sebagian orang yang ada di luar Mekah. Utawi kelakuan syirik iku luweh agung dosane tinimbang mateni menungso ing dalam tanah haram utawa nalikane ihram. Lan aja ana padha mateni sira kabeh ing kafir Mekah ana ing dalem sandinge tanah haram angin kena hingga yen ngawiti merangi kafir Mekah.
ing sira mukminin mongko wenang sira ngetokaken kafir kabeh. Syirik itu lebih besar dosanya daripada membunuh orang di tanah haram atau ketika kamu sedang ihram. Dan janganlah kalian membunuh orang kafir Mekah di dekat atau di sekitar tanah haram, kecuali kalau mereka memulai memerangi kalian. Kalau mereka memulai, boleh kalian usir mereka. Mongko lamun mateni ing kafir sira ana ing dalam tanah haram, mongko iya merangono sira kabeh ing kafir Mekah kaya mengkono den pateni kafir kabeh lan den tokaken saking tanah haram. Ikulah walese lan siksane kafirin kabeh. Ya. Kalau kalau kalian memang harus memerangi orang kafir Mekah itu di tanah haram, maka boleh saja, sebagaimana mereka telah mengusir kalian dulu. Usirlah mereka dari haram sebagai balasan dari apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Jadi maksudnya tidak boleh memulai menyerang. Itu pada waktu perang Hudaybiyah, pada waktu perjanjian Hudaybiyah. Makna al-isyari. Tapi ini mungkin waktunya sudah habis ya, mungkin sampai di sini. Jadi ini memang ayat yang katakanlah bukan ayat ini ya, ayat yang satunya yang dikatakan nasikh tadi, yang menasah dari ayat ini, itu sering dipakai orang untuk dalih bahwa memerangi orang kafir itu boleh, ya, baik mereka menyerang atau tidak, ya, karena bunyinya waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, perangilah mereka dimanapun kamu dapatkan mereka. Tapi harus diingat terusnya adalah wa akhrijuhum kama akhrajukum, ya. Usirlah mereka sebagaimana kalian telah diusir, kalian telah mereka usir. Jadi membalas perbuatan mereka sebelumnya yang yang katakanlah tidak semena-mena kepada kalian itu diperbolehkan. Jadi tetapi ayat lain yang di dalam surat Al-Baqarah itu tidak menyebutkan, di dalam surat At-Taubah itu tidak menyebutkan bahwa perang itu diperbolehkan terhadap orang yang sebelumnya memerangi kalian, ya. Di situ umum sifatnya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan seterusnya, sampai mereka membayar diat, sampai mereka kalah dan membayar diat. Memang ini tidak mudah dipahami, mesti dipahami dalam konteks apa, ya. Karena ada juga ayat-ayat lain yang memerintahkan untuk berbuat damai, untuk memaafkan dan seterusnya. Jadi dua sisi dari Quran ini mesti dibaca kedua-duanya, jangan hanya satu yang dibaca sementara yang lain dilupakan, ya. Maka perlu dilihat konteksnya apa, begitu. Prinsipnya bahwa orang Islam tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi, tidak boleh memerangi orang yang berbeda agama. Yang boleh diperangi itu orang yang membahayakan kehidupan orang Islam atau kehidupan pada umumnya. Dalam bahasa lain, yang berbuat fasad, ya, bukan karena orangnya tapi mencegah kerusakannya itu. Saya kira begitu, kita akhiri sampai di sini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.